Manusia itu dikhususkan oleh Allah untuk kemana? Untuk kembali. Dikhususkan, nggak main-main kita itu. Makanya tolong, satu kali zikiran itu merasa khususlah kepada Allah. Karena memang itu diperintah Allah. Kita harus bekerja keras bersungguh-sungguh. Jadi satu kali zikiran itu merasa khusus, saudara. Ini kunci, saudara. Kalau kita menghadap Allah nggak merasa khusus, mau apa kita? Kita harus merasa khusus karena memang kita dikhususkan. Lah inilah orang-orang khusus. Itu kuncinya. Pede aja kita di depan Allah. Jadi ketika jenengan mempelajari ilmu khusus ini, nggak boleh ada doa materi. Paham maksud saya? Ini doa khusus, cara khusus supaya sampai terhantar usul ilallah. Jadi nggak boleh. Nanti jikirnya jikir tarekat, doanya minta dagangannya laris. Walik nih kok. Ini beda. Makanya nanti ada doanya usul. Ya, doa minta diperjalankan ke sistem semesta itu. Ada nanti ya di buku ya. Satu kali bacaan merasa dikhususkan. Terus akhirnya kita dikhususkan, mampu membangunkan kuasa batin. Oke. Kalau zikir sirnya nanti menembus rasa. Jadi ada rasa, ada rasa itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Arabnya itu dalam ilmu Thariqat namanya sirul insan. Sirnya manusia. Ya, rasa. Tadi khusus mampu membangunkan sirnya, maka sirnya akan terbangun. Nah, maka tiga kuasa batin ini, jisim latif, ruh rohani, dan sir kita akan diterbangkan. Lah ini menurut kami sebagai kekuatan di antara salah satu kekuatan itu. Begini, ya maksarul jini, ya wali, ini tak totu antang fudu min aktoris samawati wal ardh. Bakudu latang fudu na illa bisudah. Ar-Rahman 33. Allah sendiri Pak yang mengungkapin itu. Apa maksudnya? Hei bangsa jin dan manusia, kalau toh engkau itu mampu melintasi 7 langit dan bumi, silahkan kata Allah, lintasilah. Oke, tapi begitu itu tidak mudah. Latang buduna bila bisudah, kecuali dengan kekuatan yang khusus. Nah disinilah yang kita bahas, yang kita dalami itu kekuatan, agar kita bisa diperkenankan oleh Allah untuk mendekat. Nah, jadi zikirnya harus berkualitas, membangunkan kuasa batin yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dengan begitu nanti kita akan terbang. Nah, yang namanya terbang itu perjalanan akan ditentukan dengan dalam dunia perjalanan materi mungkin bahan bakar ya. Kalau misalnya bahan bakar kita itu cukup nanti hanya sampai di alam iksal, di alam ketiga, ya udah kita turun lagi, sadar lagi, gitu. Kalau bahan bakar kita nanti sampai kepada alam arwah, kita sampai ke alam arwah. Nanti ya turun lagi, sadar lagi kita. Mati enggak kan kita? Enggak mati. Selama ruh idofi masih di dalam jantung, ketika batin ini sadar, terbangun, terjadi zauq batiniyah, maka saat itu ini akan berproses kan, kuasa batin itu. Terjadilah yang namanya warid, proses pencahayaan. Ya, karena ini perjalanannya perjalanan cahaya. Nah ini namanya takarub Pak, pendekatan begini. Hakikat takarub itu. Bahkan bahwa kita ini zikirnya harus berkualitas. Tujuannya untuk apa? Masuk, membangunkan apa? Kuasa batin agar terjadi zauq batinnya, rindu kepada Allah batinnya, kemudian dibangkitkan dan kita berjalan. Nah, itu kata Al-Insyikok 6, kata Ar-Rahman 33. Nah, Rasulullah juga sama. Beliau bilang begini, Inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum ta'talas. Ada hamba-hamba Allah yang jasmaninya di bumi
di dunia, tapi rohani diterbangkan tahtal ars, di bawah ars. Nah, berarti andai saja toh itu saat itu kita diridhoi, kita dijalankan. Nah, begitu. Nah, dari perjalanan ini nanti di dalam ilmu thariqah akan ada yang namanya martabat 7. Makanya pasti di dalam naskah-naskah apa kuno atau buku-buku thariqah satoriyah ada yang namanya martabat 7. Nah, ini sistem-sistem alam nanti sampean bareng-bareng belajar ya. Nah, ada juga Pak permasalahan di mana orang dia bermimpi ke alam apa itu. Dia bingung, ini alam apa? Jangan-jangan ini hanya bunga tidur gitu ya. Nah, di dalam ilmu thariqah nggak ada Pak bunga tidur Pak. Iya. Artinya tidur itu adalah alam kita ini sedang di bawah sadar. Pasti ada sesuatu Pak yang keluar dari tubuh kita. Kita ini punten keraton ibarat begitu. Gak satu yang ada di dalam diri kita. Begitu. Nafsu saja ada 7. Suara di dalam batin aja ada 7. Dalam hati sampai ada berapa kira-kira suara? Pernah gak mendeteksi suara di dalam hati? Cuma kadang-kadang muncul 2, kadang-kadang muncul 3. Ayo saling berlawanan. Kan begitu. Nah, belum lagi sesuatu yang di dalam kepala. Nih, kalau nggak bisa nundukin, rame sama ya. Karena memang di sini tersambung dengan keramaian alam semesta. Coba aja meram sama pastinya kemana-mana. Bener nggak? Nah, artinya apa? Ada banyak sesuatu yang harus kita pelajari di dalam tubuh kita. Paham sekarang bahwa zikirnya harus berkualitas.